Putri dari kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Berbicara tentang iman, apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman berarti percaya. Iman yaitu suatu keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri dengan keraguan. Iman mencakup pada perbuatan, ucapan hati, dan ucapan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Sedangkan dalam Islam, iman yaitu meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Berbicara tentang iman, pastinya saling berkaitan dan tidak jauh dengan amal. Dan untuk mengamalkan juga pastinya butuh dengan ilmu. Lantas, apa sih bagaimana hubungan iman, ilmu, dan amal? Fenomena ini banyak mengelirukan segolongan kita yang kadangkala terperangkap dalam himpitan kalam-kalam yang coba membawa suatu motif tertentu. Iman, ilmu, amal saling terkait. Iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, dan amal tanpa ilmu taklid. Secara susunannya, kadangkala ia terlalu dipertikaikan akan kepentingan untuk menyusunnya. Ada yang menyatakan ilmu itu didahulukan dari iman, dan ada yang menyatakan iman dahulu dari amal. Apapun yang pasti, ketiga ini berkait, yaitu antara lain ilmu. Ilmu yaitu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, atau dianggap tidak ada. Tetapi yang pasti ilmu itu suatu kewajiban yang tidak boleh dipertikaikan, karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Belajar mencari ilmu kadang dijadikan formula belaka, karena marwah hingga harga diri, atau bahkan desakan dari pihak lain seperti orang tua, suami, desakan majikan, dan lain-lain. Pada akhirnya ilmu tidak mencapai, ilmu tidak diresapi dalam diri, dan tidak meninggalkan bekas, bahkan mungkin tidak menjadikan diri menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu iman. Iman pula melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap pandangan kepada segala perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Quran Surat An-Nisa ayat 139. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Kesimpulannya, iman merupakan penentu sah sesuatu amalan seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu amal. Amal merupakan suatu aplikasi yang hasil gabungan dari ilmu dan iman, karena kebenaran iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Allah bersumpah, demi sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Lantas seperti apa sih karakteristik atau sifat orang yang beriman? Yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama, beriman dengan perkara gaib. Maksudnya percaya terhadap hari akhir, percaya kepada malaikat, percaya kepada adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya setan. Dan yang kedua yaitu mendirikan sholat. Pasti orang beriman pasti mendirikan sholat. Dan yang ketiga yaitu menafkahkan sebagian rezeki yang Allah telah anugerahkan dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, yaitu sedekah kepada anak yatim dan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
mengimani dan meyakini adanya kehidupan di akhirat nanti. Yang keenam, yaitu menepati janji apabila berjanji. Yang ketujuh, bersabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan di dalam peperangan. Yang kedelapan, yaitu menahan api kemarahan daripada menguasai diri. Yang kesembilan, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kesepuluh, yaitu segera mengingat Allah tatkala melakukan perbuatan yang keji. Yang kesebelas, yaitu memohon ampunan Allah setelah melakukan perbuatan dosa di atas dan berazam tidak akan meneruskan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang ke-12, yaitu beriman dan memberikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan memperjuangkan kebenaran tersebut. Yang ke-13, yaitu berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman di kalangan manusia. Yang ke-14, yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan selanjutnya yaitu berjihad di jalan-jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwanya. Yang terakhir yaitu tidak bersifat sombong dan tidak melakukan hal yang merusak di muka bumi ini. Nah, itulah teman-teman merupakan karakteristik atau sifat orang-orang yang beriman. Lantas, hal-hal apa saja yang dapat merusak dan meniadakan iman? Yang pertama yaitu berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu tidak mau memperlihatkan ayat kauniyah dan syariah. Maksudnya tidak melihat tanda kebesaran Allah, penciptaan Allah. Dan yang ketiga yaitu sedikitnya amal soleh. Yang terakhir yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa keimanan akan berkurang karena kemaksiatan. Nah, itu dia teman-teman, hubungan dari iman dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dengan iman tanpa ilmu, sesat. Ilmu tanpa amal, sesat. Amal tanpa ilmu, taklid. Semoga kita semua dapat menyikapinya dengan bijak dan menjadikan kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.